Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya Ustadz, ini menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, dari hamba Allah, saya sudah terlanjur mengambil cicilan rumah atau KPR beberapa tahun ini. Dan belakangan ini saya mengetahui bahwa hukum KPR yang tersebut itu adalah riba. Nah, pertanyaan saya adalah apa hukumnya apabila saya jual rumah saya dengan cara over kredit? Apakah sama saja saya menjerumuskan orang lain ke transaksi riba? Apabila iya, mohon nasihatnya agar Ustadz bisa memberikan nasihat mengenai kondisi saya tersebut. Bagaimana solusi terbaiknya? Syukron. Fadhil Ustadz. Iya, jazakallahu khairan kepada yang bertanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Berkaitan dengan seseorang yang sudah terlanjur membeli rumah tapi dengan cara menggunakan transaksi yang di dalamnya ada unsur ribanya, apakah dia boleh menjual rumah itu tapi dengan cara over kredit gitu ya, atau memang ya sudah dia teruskan saja cicilannya, atau ya sudah dia kembalikan kembali rumahnya kepada bank tersebut ya. Berkaitan dengan masalah ini, tentu kalau seseorang sudah mengetahui tentang hukum dari sebuah masalah, maka dia wajib, apabila itu hukumnya haram, dia wajib untuk meninggalkannya. Dan ketika dia harus meninggalkan perkara tersebut, tentu dia tidak boleh malah menolong orang lain dalam berbuat keburukan dan dosa. Makanya kalau dia lakukan over kredit, tentu itu sama saja kita justru menjerumuskan orang kepada perbuatan riba. Yang itu termasuk kepada ancaman Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah melaknat orang yang memakan harta riba dan yang menolong seseorang melakukan atau memakan harta riba tersebut, dan orang yang menuliskan transaksi riba, dan dua orang saksi yang menyaksikannya. Maka kalau di over kredit tentu itu tidak diperbolehkan ya. Lalu bagaimana solusinya? Sebetulnya ada beberapa solusi, dan ini juga pernah dilakukan oleh beberapa ikhwah yang sudah melakukannya ya. Yang pertama ya, sebetulnya bisa orang tersebut cukup dia hanya membayar pokoknya saja. Dan beberapa ikhwah sekarang sudah memiliki lembaga seperti Ahlus Suffah yang dia membantu beberapa ikhwah yang masih terjerat dalam masalah riba ini. Maka dia bisa mencoba untuk berkonsultasi ya dengan lembaga seperti Ahlus Suffah ini, bagaimana caranya dia bisa cukup membayar pokoknya saja. Artinya hutangnya tetap dia bayarkan, tapi cukup pokoknya saja, dan dia tidak bayarkan bunganya tersebut. Nah, ini tentu solusi yang paling baik. Artinya supaya rumah yang sudah kita cicilkan itu juga tetap jadi milik kita, tidak dirampas oleh pihak bank, yaitu dengan cara kita perjuangkan untuk bisa membayar pokok hutangnya saja tanpa ribanya. Makanya Anda sampaikan, bisa antum berkonsultasi dengan lembaga seperti Ahlus Suffah yang ada di Kerawang ini ya. Itu solusi yang paling baik ya. Karena tentu antum mungkin sudah mencicil bertahun-tahun gitu ya, tapi kan ternyata yang dihitung pembayaran ribanya saja oleh pihak bank. Dan tentu antum akan mengalami kerugian. Maka kalau antum mau perjuangkan, itu bisa dengan cara antum membayar pokoknya saja. Walaupun mungkin apakah nanti sampai pengadilan atau tidak, tetap insya Allah
kalaupun itu sampai pengadilan, insya Allah kita akan menang. Karena ternyata ada dalam KUHP yang bunyinya setiap transaksi yang ada unsur keharamannya maka itu harus dibatalkan. Ya, maka kalau itu dibatalkan berarti cukup bayar pokoknya saja. Dan bank sebetulnya sudah untung kita bayar pokoknya saja, ya. Jadi kalau dia justru tidak mau mengalah dia akan rugi gitu, ya. Maka itu bisa diperjuangkan, cukup membayar pokoknya saja. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua, ya, kalau mungkin antum nggak mau menempuh jalan tersebut, ya, maka berarti antum harus jual sudah rumah tersebut tanpa di over kredit, ya. Artinya nanti berapa sisa pembayaran antum lunasi dan sisanya bisa antum gunakan untuk apakah itu biaya antum mengontrak gitu ya, menyewa rumah atau untuk sebagai tabungan antum. Tapi tentu ana sarankan yang pertama saja mencoba antum tempuh, yaitu dengan membayar pokok hutangnya saja. Yang tadi ana sampaikan itu bisa diusahakan dan sudah dilakukan beberapa ikhwah. Dan itu berhasil, makanya ana sampaikan saran ini supaya antum tidak rugi juga karena sudah mencicil bertahun-tahun dan akhirnya rumah itu lepas kan? Maka lebih baik antum coba dengan memperjuangkan rumah itu tetap bisa jadi milik antum dan hutang antum terbayarkan dengan cara cukup membayar pokoknya saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini solusi yang bisa ana berikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, syukron atas jawabannya. Afwan.